Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 yang beranggotakan Dinda Kamelia Melinda, Maya Rosmayanti, dan Marsyanda akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Bab 1 Pendahuluan. Islam sebagai kekuatan politik memasuki Afrika Utara sejak masa Khalifah Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Khalifah Muawiyah dari dinasti Bani Umayyah. Di sisi lain, usaha awal itu kemudian diperkuat dengan gerakan dakwah Islam di kalangan suku bangsa Barbar yang dimotori oleh Yahya bin Ibrahim al-Jadili, seorang pemuka kabilah Sanhaja pada tahun 440 Hijriah, ketika dinasti Bani Abbas di Baghdad dan dinasti Fatimiyah di Mesir melemah, serta dinasti Bani Umayyah di Spanyol runtuh pada tahun 1031 Masehi, maka gerakan dakwah ini tumbuh menjadi gerakan politik dan berhasil mewujudkan dinasti bangsa Barbar yang menguasai Afrika Utara. Dan pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang dinasti Murabitun dan Muwahhidun, yang dimana dinasti ini adalah dinasti yang mempunyai wilayah yang luas dan memberikan sumbangan tak sedikit bagi pengetahuan dan perkembangan Islam, serta kelak mampu menguasai Andalusia, di mana saat itu Andalusia sedang dalam perpecahan dan dikuasai oleh raja-raja kecil, yaitu Muluk al-Tawaif yang beragama Islam, tetapi mereka membayar upeti kepada kerajaan Kristen yang didukung oleh Romawi. Meskipun nanti pada akhirnya Andalusia lepas dari kekuasaan pemerintahan Islam dan diporak-porandakan oleh pasukan Kristen. Rumusan masalahnya, dari latar belakang yang telah saya bacakan tadi, kita dapat menentukan rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana asal mula berdirinya dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Andalusia. 2. Bagaimana perkembangan yang dicapai oleh dinasti Murabitun dan Muwahhidun di Andalusia. 3. Bagaimana dinasti Murabitun dan Muwahhidun mengalami kemunduran. Yang bab kedua adalah pembahasan. A. Dinasti Murabitun. 1. Proses berdiri dan berkembang dinasti Murabitun. Murabitun adalah salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghribi. Namun Murabitun berkaitan erat dengan nama tempat tinggal mereka, yaitu Ribat, semacam madrasah. Mereka biasa juga diberi sebutan al-mulasimun, yaitu kerudung sampai menutupi wajah atau cadar. Asal-usul dinasti dari Lemtuna, salah satu puak dari suku Senhaja, berasal dari 1.000 anggota pejuang. Di antara kegiatan mereka adalah menyebarkan agama Islam dengan mengajak suku-suku lain menganut agama Islam. Perkataan Al-Murabitun sebagai ditulis oleh Grit berasal dari bahasa Arab atau Murabit, yang dalam bahasa Perancis disebut Marabout, bermakna mengikat, menyimpulkan, atau memasang, melekatkan, mengaitkan, dan menambatkan. Dengan demikian, orang Marabout atau Murabit adalah orang yang terkait atau tertambat kepada Tuhan. Ya, seperti seekor unta yang diikat pada tiang tambatan. Sementara Lapidus mengatakan bahwa Al-Murabitun berasal dari sebuah akar kata Al-Quran robata yang merujuk pada teknik pertempuran jarak dekat dengan infanteri di barisan depan dan pasukan berutan dan berkuda pada barisan belakang yang sudah lazim dalam pertempuran masyarakat Berber. Sementara itu, menurut Ki Ali, Murabitun berasal dari kata ribat, sebuah kata turunan lainnya yang berarti sebuah tempat suci yang menyerupai benteng. Seperti telah disinggung di atas bahwa Murabitun berasal dari suku Lamtunah, yaitu merupakan bagian dari cabang suku Sanhaja dari suku Barbar. Jumlah mereka semakin bertambah ketika Musa bin Nusher menjadi gubernur di wilayah Afrika. Dalam perkembangan berikutnya, mereka menjadi sebuah komunitas yang cukup dominan di wilayahnya. Dengan kesungguhan hati, Yahya bin Ibrahim meminta Abdullah bin Yasin untuk datang ke tempat tinggalnya dan mengajarkan ilmu agama yang benar kepada penduduk di tempat tinggal Yahya, sehingga ia bersama Yahya pergi menuju tempat kelahiran Yahya bin Ibrahim. Akan tetapi, dakwah yang disampaikan Abdullah bin Yasin tidak mendapat banyak sambutan kecuali dari keluarga Yahya bin Ibrahim, Yahya bin Umar, dan keluarga adiknya Abu Bakar bin Umar. Dan dari kegagalan dakwah tersebut, itu bisa dilatar belakangi karena pada mulanya tindakan keras dan tegas yang dilakukan oleh Abdullah bin Yasin dalam mengajarkan sekaligus memurnikan ajaran Islam.
Karena itu telah mengurangi simpati mereka kepadanya sehingga hampir saja beliau meninggalkan umat yang baru dihadapinya tersebut untuk pergi berdakwah ke Sundan. Dan penjelasan ini akan dilanjutkan oleh Marsyanda. Silahkan Marsyanda. Ya, terima kasih Teh Maya. Boleh di next. Disinilah Abdullah bin Yasin dan para pengikutnya mendirikan ribat. Orang-orang yang bergabung dengan kelompok Abdullah bin Yasin dan Yahya bin Ibrahim semakin bertambah banyak. Ketika jumlah pengikutnya sekitar 1.000 orang, Abdullah bin Yasin memerintahkan kepada seluruh pengikutnya untuk menyebarkan ajaran mereka keluar ribat dan memberantas berbagai penyimpangan ajaran agama. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika pengikut ribat semakin bertambah banyak, mereka mulai melirik cara lain dalam perkembangan ajaran kelompok ini, yaitu dengan memasuki wilayah politik militer dan kekuasaan. Untuk kepentingan itu, mereka mengangkat Yahya bin Umar menjadi panglima militer mereka. Setelah Yahya bin Umar meninggal pada tahun 1056 Masehi, tampak kekuasaan diambil oleh adiknya yang bernama Abu Bakar dan kemanakannya bernama Yusuf bin Tashfin. Setelah Abdullah bin Yasin meninggal pada 1059 Masehi dalam suatu pertempuran Samudra Atlantik, sepeninggal Abdullah bin Yasin, tampuk kekuasaan dan wilayah-wilayah kekuasaan kaum Ribat diambil oleh Abu Bakar dan Yusuf bin Tashfin. Ketika terjadi konflik di antara suku-suku yang ditinggalkannya di bagian utara, kedua berpisah. Abu Bakar kembali ke Sahara untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban, sementara Yusuf bin Tashfin melanjutkan usaha penaklukannya ke wilayah utara. Boleh dilanjut? Tampaknya, Abu Bakar tidak mau bersitegang dengan kemanakannya hanya karena persoalan politik kekuasaan, karena ia menyadari bahwa latar belakang berdirinya kelompok ini semata bertujuan memberikan peringatan kepada semua orang dan para penguasa yang telah melakukan penyimpangan ajaran agama. Karena itu, kemudian ia pergi meninggalkan Maghribi dan kembali ke Sahara. Ekspansi wilayah masih terus dilanjutkan dan bahkan sampai ke Aljazair. Ia mengangkat pejabat dari kalangan Murabitun untuk menduduki jabatan gubernur pada wilayah taklukan, sementara ia memerintah di Maroko. Pada masa Yusuf Tashfin ini, Murabitun mengalami kejayaan. Kemajuan yang dicapai dinasti Murabitun yaitu yang pertama filsafat. Pada masa Daulah Umayyah II telah diketahui bahwa Cordoba dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kebijakan para penguasa dinasti Umayyah di Andalusia ini merupakan langkah untuk melahirkan para ilmuwan dan filosof terkenal pada masa antara lain Ibnu Bajjah, Ibnu Fail, dan Ibnu Rushd. Yang kedua, ada sains. Di antara sains yang berkembang saat itu adalah kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain. Salah seorang tokoh terkenal yaitu Abbas bin Farmas. Dia adalah orang yang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Yang kedua ada Ibrahim bin Yahya al-Naqqas, terkenal dalam astronomi. Yang ketiga, fikih mazhab Maliki. Mazhab Maliki ini mengalami perkembangan yang signifikan karena selain satu-satunya mazhab yang dapat diterima di kalangan muslim Andalusia, juga karena mendapat dukungan dari penguasa Murabitun dan para fuqaha. Maka wajar mazhab ini mengalami kemajuan pesat. Yang ketiga, kemunduran dan kehancuran di pertengahan abad ke-12, pemerintahan Almoravid itu mulai terdesak dan beberapa kesultanan muslim Spanyol menolak otoritasnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan sikap mental mereka, yakni dengan terkondisinya kemewahan yang berlebihan. Sepeninggal Yusuf bin Tashfin pada 1106 Masehi, kekuasaan Murabitun hanya bertahan kurang lebih setengah abad karena fase ini Ali bin Yusuf tidak banyak melakukan konsolidasi kekuatan dan kekuasaan, sehingga mengalami masa kemunduran. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa Ali bin Yusuf tidak secakap ayahnya dalam masalah kepemimpinan, karena ternyata Ali masalah keagamaan, sehingga dapat dirangkumkan kelemahan. Kemudian kehancuran dinasti ini disebabkan oleh yang pertama lemahnya disiplin tentara dan merajalelanya korupsi melahirkan disintegrasi. Yang kedua berubahnya watak keras pembawaan barbar menjadi lemah ketika memasuki kehidupan Maroko dan Andalus yang mewah. Yang ketiga mereka memasuki Andalus ketika kecemerlangan intelektual kalangan Arab telah mengganti kesenangan berperang.
tak dengan penurun dan tidak akan asimilasi. Yang kelima dikalahkan oleh dinasti dari rumpun keluarganya sendiri Al-Muwahhidun. Akan dilanjutkan oleh Teh Dinda Kamalia. Baik, terima kasih Teh Marsha. Saya lanjutkan. Dinasti Al-Murabitun berakhir ketika dikalahkan dinasti Al-Muwahhidun yang dipimpin oleh Abdul Mukmin dalam menaklukkan Maroko pada tahun 1147. Ditandai dengan terbunuhnya penguasa Al-Murabitun yang terakhir, Ishaq bin Ali, walaupun sebelumnya tentara Kristen mulai bergerak memanfaatkan kelemahan Murabitun. Gerak maju Katolik Roma ke Andalusia yang tertunda dengan kedatangan Al-Murabitun kemudian mendapat momentumnya kembali. Namun demikian, sekali lagi hal ini terhenti dengan kedatangan gelombang lain kaum muslim dari Afrika Utara yaitu kaum Al-Muhad atau dalam bahasa Arab Al-Muwahhidun. Lanjut. B. Dinasti Muwahhidun. 1. Proses berdirinya dinasti Al-Muwahhidun. Nama Muwahhidun berarti orang-orang yang mengesahkan Tuhan, dinisbatkan kepada kelompok yang mendasari gerakannya pada keyakinan bahwa Allah adalah Maha Esa, serta tidak dapat digambarkan secara fisik, sebagaimana kelompok Mujasimin yang mempercayai bahwa Tuhan mempunyai anggota badan seperti manusia. Menurut kelompok Muwahhidun, kelompok pengikut paham Mujasimin ini, yakni para penguasa Murabitun dianggap kafir, sementara hanya Muwahhidun saja yang paling benar keyakinan tauhidnya. Sebagaimana Murabitun, kemunculan dinasti Muwahhidun berawal dari kegerakan dakwah agama beralih menjadi kekuatan politik dan reformasi sosial. Lanjut. Di tempat yang baru, Agmat, ia banyak menarik banyak pengikut dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian ia memperbaiki organisasi dakwahnya dengan menyusun sebuah buku tauhid dan menyusun struktur organisasi yang membagi para pengikutnya menjadi 4 kelas kelompok dan masing-masing mempunyai tugas-tugas khusus. Setelah merasa kuat, doktrin Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Ibnu Tumat mengadakan serangan ke ibu kota Murabitun di Marrakesh, tetapi tidak berhasil. Selang beberapa waktu setelah penyerangan itu, ia jatuh sakit yang mengantarkan tutup usia setelah mewasiatkan kepemimpinannya kepada Abdul Mukmin. Lanjut. 2. Kemajuan-kemajuan yang dicapai dinasti Muwahhidun. Berbagai kemajuan telah dicapai oleh dinasti Muwahhidun. Di antaranya adalah A. Politik, B. Ekonomi, C. Arsitektur, D. Ilmu pengetahuan dan filsafat. 3. Kemunduran dinasti Muwahhidun. Kemunduran dinasti Muwahhidun disebabkan antara lain karena luasnya wilayah kekuasaan, sementara penduduknya sangat majemuk, yang terdiri dari bangsa barbar yang terkenal dengan sifatnya yang keras dan bengis. Wilayah yang luas ini, khususnya di Spanyol, sulit dikontrol oleh pemerintah pusat, sehingga akhirnya mudah dikuasai oleh tentara Kristen Spanyol yang belakangan mengalami kebangkitan politik. 3. Penutupan. Dinasti Murabitun pada mulanya adalah sebuah gerakan agama di Afrika Utara yang didirikan oleh Abdullah bin Yasin pada tahun 1062 Masehi. Yusuf bin Tashfin yang diserahi pemerintahan pada masa selanjutnya berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Ia masuk ke Spanyol atas undangan penguasa-penguasa Islam yang tengah mempertahankan kekuasaan dari serangan raja-raja Kristen. Dinasti Al-Murabitun memegang kekuasaan selama 90 tahun dengan 6 orang penguasa yaitu Abu Bakar bin Umar, Yusuf bin Tashfin, Ali bin Yusuf, Tashfin bin Ali, Ibrahim bin Tashfin, dan Ishaq bin Ali. Baik, dan begitulah pemaparan dari kelompok kita, kelompok 2. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan perbuatan. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.